Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasil kitab Syarh Sunnah li al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita sampai di faqrah yang ke-51. Qala al-musannif rahimahullah wal imanu bil qisasi يوم القيامة بين الخلق كلهم. Mengimani qisas pada hari kiamat di antara seluruh makhluk, di antara akidah ahli sunnati wal jamaah dalam perkara iman bil ghaib dan iman bil yaumil akhir, bahwa kita meyakini adanya qisas pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan al-qisas adalah dikembalikannya hak, ay raddul haq al-mazlum. Raddu haqqi al-mazlum, dikembalikannya hak pihak yang dizalimi. Artinya orang yang di dunia ketika ia dizalimi, kemudian yang menzalimi belum membayarnya, maka Allah Jalla wa'ala akan menyelesaikan urusan mereka ketika di dunia, nanti ketika di akhirat. Subhanallah. Jadi kalau ada pihak yang dizalimi, kemudian yang menzalimi tidak meminta lunas, dalam tanda kutip, tidak mengembalikan hak orang yang ia zalimi, maka Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat akan menyelesaikan urusan mereka, mengembalikan kezaliman yang dilakukan. Dan kezaliman itu imma dengan materi, yakni harta, benda, atau al-ird, kehormatan, seperti cacian, makian, yakni imma sifatnya fisik atau psikis, sampai pukulan juga. Seperti orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin yang lemah, yang tidak berdaya. Kemudian orang kafir ini belum meminta halal atas orang yang ia zalimi, maka nanti pada hari kiamat Allah akan menyelesaikan urusan mereka. Begitu juga antara kaum muslimin. Seorang muslim menzalimi muslim yang lain, maka yang menzalimi tidak meminta halal ketika di dunia, maka ia akan mengembalikan nanti di akhirat, imma dengan pahala, yakni yang menzalimi akan memberikan pahala bagi orang yang ia zalimi. Apabila pahalanya sudah habis, maka dosa yang dizalimi diletakkan pada timbangan amalan orang yang menzalimi. Oleh karena itu sebagian orang menginginkan dizalimi ketika di dunia, La. Maksudnya apa? Maka janganlah seseorang merasa ketika dizalimi, yakni putus asa, misalnya digibahin orang karena mengamalkan sunnah, menegakkan akidah, maka ini lumbung amal saleh bagi kita nanti. Jelas akan datang insyaallah. Taib. Bani Adam was-siba' wal hawam hatta lidzarrati min adz-dzarrah. Kata beliau, sampai dari kalangan manusia, anak Adam, binatang buas dan hewan-hewan kecil seperti serangga dengan serangga lain. Hatta ya'khudhallahu li ba'dihim min ba'dhin, sampai Allah Jalla wa'ala menyelesaikan urusan mereka antara satu dengan yang lain.
li ahlil jannati min ahlin nar, yakni orang yang akan masuk surga akan diselesaikan urusan mereka dengan orang yang akan masuk neraka. Wa ahlin nari min ahlil jannah, begitu juga orang yang masuk neraka akan diselesaikan urusannya dengan orang yang akan masuk surga. Wa ahlul jannah wa ahlil jannah ba'dihim min ba'd, dan antara para penghuni surga akan diselesaikan juga urusan mereka. Naam, wa ahlun nari ba'dihim min ba'din, begitu juga antara penghuni neraka akan diselesaikan urusan mereka seluruhnya. Artinya hatta orang-orang kafir dengan orang kafir yang lain ketika saling menzalimi dan belum dibayar, maka akan Allah selesaikan urusannya nanti pada hari kiamat. Jadi antara muslim dengan kafir, imma kafir menzalimi muslim, atau muslim menzalimi kafir, atau antara muslim dengan muslim saling menzalimi, atau antara kafir dengan kafir saling menzalimi. Wadih. Akan tetapi kafir ujung-ujungnya di neraka. Nah, dan ini disebutkan di dalam hadis. Yaqulu an-nabi alaihi salatu wassalam, yahsyurullahu azza wa jalla an-nasa yawmal qiyamah 'uratan ghurlan buhman. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki apapun. Qalu wa ma buhman? Qala laisa ma'hum syai'. Dikatakan apa itu buhman? Maka Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, orang yang tidak memiliki apapun. Thumma yunadihim bi sautin yasma'hu man ba'd. Kemudian dipanggillah mereka dengan suara yang orang-orang yang jauh mendengarnya. Kama yasma'uhu man qarab, sebagaimana yang dekat mendengarnya. Menunjukkan Allah Jalla wa Ala memiliki sifat berbicara dengan huruf dan suara dan didengar oleh orang-orang yang dekat dan jauh. Wa yaqulu subhana ana al-malik ana ad-dayyan, aku adalah sang raja, aku adalah sang pembalas. Naam, la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar. Tidak layak, tidak boleh bagi orang yang ingin masuk surga, orang yang akan masuk neraka untuk masuk neraka. Walahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun. Lihat. Sebelum hak penghuni surga yang ia ambil diselesaikan, hatta aqussahu minhu, artinya sampai Allah mengqisas di antara mereka. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata walahu 'inda rajulin min ahli an-nari haqq. Tidak boleh, tidak diperbolehkan orang yang telah ditetapkan masuk ke dalam surga untuk masuk ke dalam surga sementara ia masih menyimpan hak, dia masih menzalimi hak seorang yang akan masuk neraka. Hatta aqussahu minhu hatta al-latmah, sampai aku selesaikan urusan mereka walaupun satu pukulan, sekali tumbuk. Qala qulna kaif, bagaimana ya Rasulullah? Wa inna ma na'tillah azza wa jalla hufatan uratan ghurlan buhma. Sesungguhnya kita akan mendatangi Allah dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apapun. Qala bil hasanati was sayyiat, kecuali hanya akan membawa kebaikan atau keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari di kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadisnya sahih. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan juga di riwayat Bukhari, man kanat indahu mazlamah li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thumma dinar aw thumma dinar wala dirham min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayhi.
Maka barang siapa yang melakukan kezaliman bagi saudaranya, hendaklah ia meminta halal ketika di dunia, karena nanti di akhirat tidak bermanfaat dan tidak ada lagi harta, baik itu dinar maupun dirham, kecuali kebaikan yang dimiliki orang yang menzalimi diberikan kepada yang ia zalimi. Kalau ia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan yang dizalimi akan diletakkan pada timbangan yang dizalimi. Nah, menyeramkan. Kemudian di riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lisyati al-jalha min asyati al-qarna. Sesungguhnya kalian akan benar-benar mengembalikan hak orang-orang yang pernah atau pihak yang kalian zalimi ketika di dunia nanti pada hari kiamat, sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain akan diqisas oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi hewan-hewan dan makhluk yang tidak mukallaf akan berakhir menjadi tanah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah ibni Umar, qala idza kana yawmal qiyamah muddal adim wa hushirat dawab wal bahaim wal wuhush thumma yahsul al-qisas baina ad-dawab yuqtassu lisyati al-jam'a min asyati al-qarna natahatha fa idza furiga min al-qisas baina ad-dawab qala laha kuni turaba qala fa 'inda dhalika yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba. Naam, artinya makhluk yang melakukan kezaliman bagi makhluk yang lain, maka akan mengembalikan kezaliman tersebut nanti di akhirat apabila ia tidak membayarnya ketika di dunia. Naam, dan kezaliman telah kita sebutkan imma berupa materi atau fisikis atau serangan fisik atau maknawi, cacian, makian, gibah, meruntuhkan kehormatan dan seterusnya. Maka ini di antara bentuk kezaliman, di antara bentuk kezaliman apabila tidak dengan hak. Adapun apabila dengan hak, maka tidak akan masuk ke dalam ancaman ini. Seperti menggibah orang-orang yang ingin dihilangkan kemudaratannya, maka ini dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan disebutkan para ulama. Begitu juga menjelaskan keburukan ahli bidah dan ahli ahwa, maka ini bukanlah kezaliman, bahkan ini adalah keadilan. Menjelaskan keburukan ahli bidah dan menjelaskan pelakunya di antara bentuk keadilan. Sekiranya kita mendiamkan keburukan ahli bidah, kebid'ahan ahli bidah, maka kita telah menzalimi dirinya. Kok bisa? Karena dengan kebid'ahan yang ia lakukan, manusia akan mengikutinya. Kemudian ia akan mendapatkan seluruh dosa manusia yang disesatkannya. Sementara kita ingatkan manusia untuk berhenti mengikuti kesesatannya, maka inilah bentuk keadilan kita kepada ahlul bidah. Jelas? Naam. Makanya di antara manhaj sururiyin, ahli tamyi' itu tidak mau membahas masalah kebid'ahan, tidak mau membahas masalah firaq dan kesesatan, khawatir manusia lari. Maka ini di antara dakwah yang menyelisihi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإخلاص العمل لله. Faqrah yang ke-52. Di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah
berikhlas atau melakukan amalan dengan keikhlasan. Dan syarat diterimanya amal ada dua. Apa saja Bang Harun? Syarat diterimanya amal? Wah. Ikhlas dan al-mutaba'ah. Jelas, ikhlas dan al-mutaba'ah. Kalimatul ikhlas adalah kalimatul tauhid sebagaimana disebutkan para ulama. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah manusia dan seluruh makhluk diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Dan ikhlas adalah mengerjakan amalan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Mengharapkan apa yang Allah janjikan dengan mengerjakan amal saleh. Seperti Allah Jalla wa Ala menjanjikan kenikmatan yang abadi seperti surga, maka seseorang beramal dengan amal saleh yang Allah perintahkan, maka ini adalah ikhlas. Contohnya ketika seseorang ditanya, "Kenapa engkau bangun masjid wahai fulan?" Maka dia mengatakan, "Aku mengharapkan dengan dibangunnya masjid ini mendapatkan bidadari-bidadari di surga." Maka ini adalah keikhlasan. Jelas, tidak sebagaimana difahami orang-orang sufi. Oh, katanya kau masih mengharap surga, berarti kau belum mengharapkan Allah. Ini belum ikhlas. La, ini ucapan batil. Ikhlas itu adalah mengerjakan amal yang Allah perintahkan dengan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Dengan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Imma selamat dari neraka, ay ancaman, atau mendapatkan ganjaran. Begitu juga seseorang misalnya ketika ditanya, "Kenapa engkau bangun masjid?" Katanya, "Supaya aku diselamatkan oleh Allah dari neraka atau dari azab kubur." Apakah orang ini ikhlas? Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bentuk keikhlasan. Jelas. Dan keikhlasan adalah kalimat yang paling ringan diucapkan namun berat untuk diamalkan. Kalimat yang paling ringan diucapkan namun berat diamalkan. Dan ikhlas itu harus senantiasa pada sebuah amal, baik sebelum melakukannya maupun ketika melakukannya dan sesudah melakukannya. Jelas. Keikhlasan itu harus ada sebelum melakukan dan sedang melakukan dan setelah melakukan. Jadi enggak bisa misalnya seorang yang awalnya ikhlas sebelum melakukan amal saleh. Contohnya itu bangun masjid, dia sebelumnya ikhlas mengharapkan surga. Kemudian setelah mendapatkan pujian manusia berubah niatnya. Udah enggak ikhlas lagi. Walaupun sudah dibangun. Jelas. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa mengharapkan apa yang Allah janjikan, baik itu sebelum melakukan amalan atau sedang melakukan amalan dan setelah melakukan amalan. Oleh karena itu Al-Imam Sufyan ibn Uyainah dan selainnya mengatakan apa? "Alajtu nafsi fi kulli syai' fama wajadtu ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya." Atau kama qala rahimahullah. Sesungguhnya aku telah berusaha memperbaiki diriku pada segala sesuatu,
dan tidaklah aku dapatkan perkara yang paling berat untuk diperbaiki adalah memperbaiki niat, karena niat bisa terombang-ambing dan berubah-ubah. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menyebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di riwayat hadis qudsi, yakni hadis qudsi riwayat Muslim. Allah Jalla wa'ala berkata, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan serikat. Man asyraka ma'i fi amalin ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang beramal, dia sekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan amalan tersebut dan pelakunya. Nah, maka kesyirikan ini adalah sesuatu yang paling berbahaya, imma syirik akbar atau syirik asghar. Imma syirik akbar atau syirik asghar. Dan telah kita sebutkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Apabila seseorang beramal kemudian memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ini di antara bentuk syirik akbar. Atau melakukan ibadah kepada atau mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Contohnya adalah berdoa. Contohnya adalah berdoa. Doa adalah ibadah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Apabila seseorang mengarahkan doa kepada selain Allah seperti kepada mayit, yang dimana hukum sebab akibat telah terputus, maka orang yang berdoa meminta kepada mayit, orang yang jatuh pada kesyirikan, dan ini amalan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas? Nah, macam-macam kesyirikan, ibadah-ibadah yang mengandung kesyirikan telah kita bahas di kitab Al-Bayanul Awhad. Kemudian di antara bentuk kesyirikan yang kedua adalah syirkul asghar. Syirkul asghar adalah mengharapkan pujian atau manfaat dari manusia dengan mengerjakan amal. Syirik asghar adalah mengharapkan manfaat dari manusia seperti sanjungan, pujian dari mengerjakan amal ibadah. Dan syirik asghar bertingkat-tingkat. Syirik asghar bertingkat-tingkat. Ada yang bisa sampai mengeluarkan dari Islam, yakni berubah menjadi syirik akbar, yang dimana mungkin seseorang tidaklah mengerjakan amal kecuali dia berharap 100% ujian manusia, maka ini waliyadzubillah kufur. Adapun hukum asalnya ia mengerjakan ibadah mengharap pahala dari Allah, kemudian dia perindah amalan tersebut untuk mengharapkan manfaat dari manusia seperti pujian dan sanjungan, maka ini di antara bentuk syirkul asghar yang bisa membatalkan pahala amal tersebut. Tapi kalau dia telah mengerjakannya, maka sudah gugur kewajibannya, tapi tidak memiliki pahala, bahkan memiliki dosa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis, asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namlah as-sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Sesungguhnya kesyirikan yang menimpa umat ini, yang dimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis ini, di hadapan Nabi adalah para sahabat. Naam, lebih berbahaya dan lebih tersembunyi dibandingkan langkah seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah gelap gulita malam. Subhanallah. Naam, Nabi juga menyebutkan dalam riwayat yang lain, inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar.
Qila wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Kemudian dikatakan apa yang dimaksud dengan syirkul asghar ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam ar-riya. Oleh karena itu wajib kita senantiasa mengulang-ulang doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam supaya kita terhindar dari kesyirikan akbar dan asghar. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Maka seorang yang berdoa dengan doa ini dan senantiasa mengulangnya, ini adalah tanda ia takut tertimpa dari kesyirikan, dan ini menunjukkan keikhlasan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan wa ma ya'man minan nifaq wa minasy-syirk illa munafiq, dan tidaklah seorang yang merasa aman dari kesyirikan, dari kemunafikan, kecuali dia munafik. Maka kebalikannya mafhumul mukhalafah, orang yang khawatir menimpa dirinya dari perkara syirik, yakni syirik asghar atau syirik akbar, dan dari nifaq, maka illa huwa mu'min. Naam. Thumma qala al-musannif rahimahullah di faqrah yang ke-53. Qala war-ridha biqada'illah. Di antara pondasi ahlu sunnati wal jamaah ketika kita mengimani masalah takdir adalah meridai ketetapan Allah jalla sya'nuhu. Naam. Ar-ridha a'la maratib al-amal biqadarillah. Keridhaan adalah sifat yang paling tinggi ketika menghadapi ketentuan Allah. Jadi kedudukan yang paling tinggi adalah ar-ridha. Kemudian as-sabar, akan datang nanti pembahasannya. Keridhaan yang paling tinggi dan setelahnya kesabaran. Jelas. Jadi ada dua kedudukan ketika menghadapi ketentuan Allah, ar-ridha dan as-sabar. Kemudian para ulama, kemudian apa definisi dari ridha? Apa definisi dari ridha? Keridhaan adalah at-taslim al-mutlaq, menerima secara mutlak ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menginginkan berubahnya keadaan, tanpa menginginkan berubahnya keadaan. Adapun as-sabr adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dengan keyakinan dan dengan lisan dan dengan anggota badan. Jelas. Keridhaan tadi menerima secara penuh, totalitas, dan tidak ingin keadaan berubah. Contohnya orang yang sakit, orang yang ditimpa musibah seperti sakit misalnya, maka orang yang sakit di antara bentuk keridhaannya kepada hukum Allah, maka dia menerima ketentuan itu dengan lapang dada. Tidak ada masyaqqah dan diq, tidak ada
menyimpan sesuatu yang sempit di dalam hatinya karena datangnya ketentuan Allah yang seperti sakit, dan ia tidak mau keadaannya berubah. Wah, nggak mau keadaannya berubah. Makanya para ulama berselisih ketika orang yang sakit, apakah wajib berobat? Wah. Nah, oleh karena itu sebagian salaf tidak berobat ketika ditimpa sakit seperti demam, karena mereka meridhai atas keputusan Allah, karena mereka mengetahui manfaat dari penyakit tersebut dari menggugurkan dosa dan kesalahan. Nah, maka dirinci apabila penyakit yang ia sabar, maksudnya itu deh, ridho. Itu kan ridho derajat yang paling tinggi, bukan perkara yang mudah. Jelas. Makanya para ulama berselisih tentang hukum ridho. Apakah wajib atau sunnah? Nah, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib, dan sunnah yang lebih rajih wallahu alam. Ini dirajihkan Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ar-ridha bil masaib kal faqr wal marad wal dhul." Ridha terhadap musibah seperti kefakiran, penyakit dan terhinakan. Kata beliau, meridai perkara-perkara ini mustahabbun fi ahadi qawlai al-ulama wa laysa biwajib. Maka ini mustahab di antara dua pendapat ulama. Wa qad qila innahu wajib was sahih anna al-wajib huwa as-sabr. Maka dikatakan juga ini wajib, maka yang tepat adalah bersabar. Jelas apa perbedaan antara ridha dan sabar? Kalau ridha menerima secara lapang dada dengan totalitas dan penuh, tidak ada kesempitan di dalam hati, dan tidak ingin merubah keadaan. Maksudnya enggak dia berharap udah terima kan gitu. Kalau Allah hilangkan, Allah hilangkan. Kalau enggak, aku sabar, aku ridha dengan ini. Jadi ridha itu pasti sabar, akan tapi sabar tidak semuanya berarti ridha. Jelas. Ridho itu ada unsur totalitas, itu dia, sampai keadaan tidak ingin berubah keadaannya, sampai pada tingkat keadaan perasaan tidak ingin berubah dan tidak secuil pun dalam hatinya apa? Masyaqqah. Adapun sabar, dia ingin berubah keadaannya, akan tetapi dia menjaga lisan, tangan atau anggota badan dan hatinya dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Naam. Yaqulu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, "Fama yaqa'u minal masa'ib yustahabbu ridha bihi 'inda aktsari ahli al-'ilm wa la yajib." Maka apa yang menimpa manusia dari musibah, maka disunnahkan ridha terhadapnya di sisi mayoritas para ulama, dan tidak wajib. Lakin yajibu sabru alaih, maka yang wajib adalah bersabar. Jelas. Oleh karena itu, orang yang tidak bersabar atas musibah akan mengucapkan ucapan yang diharamkan, seperti makian, celaan. Seperti misalnya orang yang ditimpa musibah ketika ia mengetahui orang yang ia cintai meninggal dunia. Betapa banyak kita dapatkan orang yang mengatakan, "Kenapalah kau ambil ya Allah suamiku? Kenapa harus suamiku?" Ini ucapan apa? Ucapan sukhut, menentang qada Allah. Atau syaqqul juyub, dengan tangan dia koyak-koyak bajunya, dia empaskan badannya, dia antukkan kepalanya ke dinding. Banyak enggak orang demikian? Banyak. Disebabkan apa?
kebodohan dan kejahilan terhadap akidah, khususnya masalah takdir. Nah, maka ini di antara bentuk apa? Bentuk ketidaksabaran. Jangankan ridha, sabar saja tidak. Sudah kita sebutkan, orang yang ridha dengan ketentuan Allah pasti dia sabar, tapi tidak semua sabar pasti meridhai. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, as-sabru habsul lisani 'ani syakwa ila ghairillah wal qalbu 'ani at-tasakhut wal jawarih 'ani al-latm wa shaqqu thiyab wa nahwaha. Sesungguhnya kesabaran adalah menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah dan menahan hati dari murka dan membenci ketentuan Allah, serta menahan anggota badan dari memukul dan merobek baju. Naam. Yaqulu Ibnu Utsaimin, as-sabru yata'allamu al-insan min al-musibati jiddan wa yahzan walakinnahu yasbir. Adapun sabar, orang yang merasakan pahitnya musibah, tuh, masih ada rasa pahit dari musibah itu, berarti ini masih sabar gitu, belum ridha. Orang yang ridha tidak merasakan pahitnya musibah. Orang yang ridha tidak merasakan pahitnya musibah. Wa yahzan, dan dia bersedih. Walakinnahu yasbir, la yantiq bilisani, akan tapi dia bersabar dan tidak mengungkapkan dengan lisannya, wala yaf'alu bi jawarihi, dan tidak mengungkapkannya dengan anggota badan. Qabid ala qalbihi, dia menahan hatinya. Mauqifuhu annahu qala Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bahkan ia mengatakan, ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpaku dan gantikanlah ia dengan yang lebih baik darinya. Dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar-ridha tusibuhu al-musibah fayarda biqada'illah. Nah, jadi ridha itu orang yang menimpa musibah dan melepaskannya, kan gitu. Sudah enggak ada lagi sesuatu yang ia simpan di hatinya dari ketidaksukaan atas apa yang Allah tentukan. Makanya ridha adalah a'zam al-manzilah. Naam, azan. Nah, kemudian beliau menyebutkan Ibnu Utsaimin, wal farqu baina ar-ridha was sabr anna ar-radhi lam yata'allam qalbuhu bidzalika abada. Orang yang meridhai ketentuan Allah, hatinya secuil pun tidak merasakan sakit atas apa yang menimpanya. Fahuwa yasiru ma'al qada', in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله جل وعلا. Artinya, keadaan orang yang ridha atas ketentuan Allah, ia melihat bahwa musibah yang menimpanya atau tidak menimpanya itu sama saja baginya, enggak berefek. Jelas, tidak merasa berat baik sebelum ditimpa musibah dan setelah ditimpa musibah. Ini orang yang ridha. Adapun sabar masih menyimpan rasa sakit, akan tapi tidak mengungkapkan dengan perkara yang diharamkan, baik dengan ucapan, perbuatan atau dengan hati. Naam. Kemudian beliau juga berkata, Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-sabru mithlu ismihi murrun madzaquhu. Kesabaran itu seperti namanya, sangat pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asal, akan tetapi efeknya dan endingnya itu lebih manis dibandingkan madu. Fayara al-insanu anna hadha syai' thaqil alaihi wa yakrahuhu. Maka seseorang melihat perkara yang menimpanya itu berat dan ia benci, lakinnahu yatahammaluhu wa yatasabbar wa laysa wuqu'uhu 'adamuhu sawa' indah. Bal yakrah hadza walakin imanuhu yahmih min as-sukhud. Naam. Artinya orang yang sabar masih merasakan apa?
rasa sakit di dalam hati, akan tetapi ia tidak mengungkapkannya dengan perkara yang diharamkan dengan ucapan atau perbuatan. Kemudian faedah bagaimana seseorang meraih derajat sabar dan ridha, kemudian syukur. Subhanallah. Jadi sebenarnya ada 3. Yang paling tinggi adalah syukur, yang kedua ar-ridha, yang ketiga as-sabr. Yang wajib adalah as-sabr. Adapun syukur dan adapun ridha dan syukur mustahab. Orang yang syukur atas musibah pasti ridha dan pasti sabar. Orang yang ridha belum tentu bersyukur, tapi sudah pasti bersabar. Orang yang bersabar maka sudah pasti bersabar, tapi belum tentu meridhai dan mensyukuri. Nah, umumun wa khususun biwajh, ya kan? Contohnya orang yang bersyukur, yakni dia bersyukur, dia memuji Allah atas musibah. Alhamdulillah katanya. Jelas memuji Allah atas musibah yang menimpanya. Kok bisa kan gitu? Karena ia mengetahui apa saja yang menimpanya dari keburukan yang tampak, hakikatnya adalah kebaikan bagi dirinya. Nah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seseorang tidaklah ditimpa apapun maka itu hakikatnya adalah kebaikan bagi dirinya. Tentunya ditimpa musibah. Yaqulu Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Ajab di sini litahsin wa tajmil. Sesungguhnya betapa menakjubkan dan indahnya keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya dan perkaranya seluruhnya kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah yang mendapatkan itu semua kecuali seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ketentuan yang baik, yang tampak, yang baik kan gitu, kemudian dia bersyukur, maka ini adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Apabila ia ditimpa musibah yang buruk, yang tampak yang buruk, dan dia bersabar, dan itu kebaikan untuknya. Artinya, kenapa Nabi menyebutkan walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min? Menunjukkan bahwa orang yang kafir ditimpa musibah yang baik dan musibah yang buruk. Orang kafir pun ditimpa musibah yang baik dan musibah yang buruk. Akan tetapi yang membedakan keuntungan dari kafir dan mukmin adalah mukmin apabila dia bersyukur dan bersabar, maka jadi pahala. Sementara kafir kalau dia bersyukur dan bersabar, tetap saja tidak menjadi pahala. Jelas, orang kafir kan ditimpa musibah juga, mati orang tuanya, kena sakit. Tapi kalau dia bersabar, apa gunanya sama dia? Apakah mendapatkan pahala? Jelas. Kemudian yang kedua, bahwa musibah yang kita dapatkan itu bisa menghapuskan dosa. Subhanallah. Ini luar biasa. Bisa menghapuskan dosa, bahkan bisa jadi tidaklah dosa itu dihapus kecuali dengan ditimpa musibah. Tapi bukan kita berharap agar Allah menimpakan musibah bagi kita, la. Nah, la tatamanna liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau musuh sudah datang, lawan. Jangan kita berharap ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa ini dan itu. Tapi kalau sudah terjadi tanpa kita minta, maka yang wajib bagi kita adalah imma dengan meridai dan mensyukuri dan bersabar tentunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah."
Allahu Akbar. Tidaklah musibah senantiasa menimpa seorang mukmin, laki-laki atau wanita, imma pada dirinya, atau pada anaknya, atau pada hartanya, senantiasa datang musibah tersebut menimpanya sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak lagi dosa menyimpan dirinya. Artinya dia tidak menyimpan dosa lagi, udah digugurkan dosa-dosa yang disebabkan musibah yang menimpa diri, harta dan anak. Kemudian yang ketiga, bahwa musibah yang menimpa seseorang adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba, adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna Allah idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang atau sebuah kaum, maka Allah akan menimpakan musibah. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang meridai, maka Allah pun meridai. Faman sakhita falahu sukhut. Siapa yang membenci, Allah pun membencinya. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, عبودية العبد لربه في قضاء المصائب الصبر عليه أو عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. Sesungguhnya ibadah seorang hamba kepada Rabb-Nya ketika menghadapi ketentuan Allah seperti musibah adalah bersabar atas musibah tersebut, kemudian keridhaan, kemudian syukur, dan ini yang paling tinggi dari seluruhnya. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه. Kata Ibnu Qayyim, lihat bagaimana seseorang bisa menghadirkan rasa syukur atau rasa ridha atau sabar ketika ditimpa musibah. Tidaklah itu terjadi kecuali seorang hamba hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah. Wa alima husna ikhtiyarihi lahu wa barrihi bihi wa lutfihi bihi wa ihsanihi ilaihi bil musibah. Dan seorang mengetahui, lihat ilmu, ini pentingnya menuntut ilmu, kan gitu. Seorang mengetahui bahwa apa yang Allah pilih adalah kebaikan. Di antara bentuk kebaikan Allah, kasih sayang Allah dan perbuatan ihsan Allah kepada hambanya dengan musibah ditimpakan kepada seorang hamba. Wa in karihal musibah, walaupun seorang hamba itu enggak suka dengan musibah. Naam. Dan Allah Jalla wa'ala juga sebenarnya tidak ingin, lihat, kurh, sifat kurh. Allah juga membenci apa? yakni menimpakan musibah kepada seorang hamba. Contohnya kematian, disebutkan dalam hadis. Nah, tidaklah aku membenci sesuatu, artinya seorang hamba yang ditimpa kematian bisa jadi ini ia tidak sukai, dan Allah sebenarnya tidak mau menyakiti hati hambanya, tapi ada kebaikan di balik itu, dari musibah itu yang lebih Allah cintai, yang kalau sekiranya hamba mengetahui maka ia pasti akan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, lupa hadisnya, nasnya gimana? Taib, ada pertanyaan? Karena pembahasan masalah sabar panjang. Hadisnya sahih, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadis qudsi. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul maut syahid wa akrah masa'atah wa la budda lahu minhu. Dan tidaklah sesuatu yang aku taraddud. Apa makna taraddud? Yakni ragu. Bukanlah makna ragu tidak mengetahui efek baik dan efek buruk, akan tetapi tercampurnya antara kecintaan dan kebencian. Ini makna taraddud. Kalau manusia ragu, itu disebabkan kebodohan dan kejahilan, kan? Kenapa kita ragu untuk pergi misalnya ke Jakarta?
Ragu kenapa? Ragu kita nggak tahu efeknya. Ya. Kalau kita tahu efeknya kita nggak akan ragu. Ya kan? Maka keraguan Allah bukanlah maknanya tidak mengetahui efek, akan tetapi bercampurnya antara kecintaan dan kebencian. Dan tidaklah aku ragu yang sebenarnya aku memang harus melakukannya. Apa itu? Dari mengambil nyawa seorang mukmin. Yang dimana nyawa seorang mukmin ketika Allah mengambil nyawanya, maka orang mukmin ini akan nggak suka, yakrahul maut, ya kan? Wa akrah masa'atah. Lihat, seorang hamba benci dari kematian, dan Allah pun benci dari membuat dia membenci kematian, dan memang harus dilakukan. Wa akrah masa'atah, kata Allah, aku membuatnya membenci kematian. Ya kan? Allah membuat hamba membenci kematian, tapi memang harus dilakukan. Inilah menunjukkan apa? Bercampurnya antara hub dan al-bughd. Nah, dan ini bukanlah sifat naqs. Taraddud ini adalah ijtima'u baina al-hubbi wa al-kuruh, sebagaimana siyaqul hadis. Dan tidaklah aku ragu dari perbuatan yang seharusnya memang aku lakukan nih. Apa itu? Mencabut nyawa seorang mukmin. Yang dimana seorang mukmin apabila dicabut nyawanya ia benci, dan aku membenci membuat dia membenci kematian. Nah, maksudnya apa? Ini menunjukkan yakni mulianya sifat Allah, kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala sebenarnya pun tidak menyukai membuat hambanya membenci sesuatu dari musibah yang menimpa. Wa ana fa'iluhu, tapi aku memang harus lakukan, kata Allah. Nah, طيب في إشكال؟ ها؟ Abu Rashid ada? La, kalau misalnya mengeluh dalam rangka mencari solusi, bukanlah menafikan kesabaran. Mencari solusi. Sakit lututku, kira-kira apa obatnya? Jelas. Maka ini tidak menafikan sabar. Tapi kalau mengeluh dalam rangka udah pokoknya mengeluh, padahal bukan dia mau mencari solusi, pokoknya mengeluh aja, kan banyak orang kayak gitu, suka mengeluh. Maka jelas ini tidak sabar. Jelas bedakan antara mengeluh karena mau mencari solusi. Sakit kenapa? Solusinya apa? Obatnya? Tahu nggak kira-kira? Kan gitu kan? Tapi kalau sebatas mengeluh, padahal udah diobati, padahal orang misalnya nggak tahu obatnya, maka ini mengeluh yang menghilangkan kesabaran. Allahu a'lam. Dan itu tadi, berobat tidak menafikan kesabaran. Berobat tidak menafikan kesabaran. Apakah menghilangkan keridhaan dan syukur? Ini menjadi muskilah. Tadi kita sebutkan bahwa ridha dan syukur itu seorang yang ditimpa musibah dan ia